Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Christianus William Gapo dengan NIM F02712310002. Saya merupakan mahasiswa dari program studi D3 Perpustakaan semester 4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuatkan tugas video yaitu tentang SLIMS yang membahas 5 fitur yang penting di Slim 9 Boolean. Nah, ini menurut saya 5 fitur ini nanti akan saya jelaskan fitur-fiturnya dan penjelasan singkatnya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini saya memiliki fitur bibliografi. Nah, di fitur bibliografi ini merupakan fitur yang dimana di sini kita bisa melihat buku-buku yang sudah kita masukkan ke dalam sistem Slims kita. Ada beberapa buku di sini. Nah, kenapa ini sangat penting? Nah, menurut saya karena ini merupakan database atau data yang penting di dalam Slims. Karena dengan kita menyimpankan buku-buku di sini, kita bisa tahu berapa banyak buku yang di perpustakaan kita, serta kita juga bisa menambahkan bahan bacaan baru dengan mengklik Add New Bibliography yang ini. Nah, jadi kita bisa mengisi ada judulnya, ada pengarangnya, ada GMD, tipe konten, media type, kemudian ada publisher, dan lain-lainnya yang ada di bahan bacaan. Menurut saya ini sangat penting karena inti dari otomasi yaitu menyimpan database, ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan ke dalam sistem. Nah, di sini juga ada sistem label printing dan item barcode printing, yang dimana kita bisa mendownload dari buku-buku ini, kita bisa mendownload labelnya, kemudian barcode-nya, yang dimana itu bisa ditempelkan di buku yang fisik. Jadi sangat penting karena ini merupakan inti utama dari automasi. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah circulation atau sirkulasi, yang dimana di fitur ini fitur ini bermanfaat untuk melakukan transaksi buku antar pustakawan dan pemustaka, yang dimana di sini jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, nah di sini ada mulai transaksi yang dimana kita bisa melakukannya dengan memasukkan ID anggota yang sudah terdaftar di perpustakaan kita. Kita juga bisa merekap sistem untuk pengembalian, kemudian kita bisa membuat aturan peminjaman di perpustakaan kita. Dan di sini kita bisa melihat riwayat peminjaman juga dari member atau anggota perpustakaan kita. Nah, kenapa sangat penting? Karena di perpustakaan itu pasti ada aturan, ada prosesnya, tidak mungkin kita langsung pinjamkan buku. Jadi, bagian sirkulasi ini sangat penting karena untuk merekap siapa saja yang pernah meminjam buku ini, kemudian siapa yang sudah mengembalikan, dan bisa membuat aturan di sini. Di sini juga ada daftar keterlambatan dan peringatan jatuh tempo, yang dimana kita bisa memberikan sanksi-sanksi kepada anggota kita karena kita bisa mengatur layanan sirkulasi kita seperti apa. Nah, yang ketiga adalah membership atau keanggotaan. Nah, di bagian membership ini kita bisa menambahkan member atau kita bisa melihat member di sini. Nah, di bagian membership ini atau keanggotaan, kita bisa melihat kita bisa menambahkan anggota baru, kemudian kita juga bisa mencetak kartu anggota, yang dimana sebuah perpustakaan itu pasti memiliki anggota. Nah, untuk merekapnya kita melakukannya di sistem keanggotaan atau membership ini. Jadi ini sangat penting karena kita bisa melihat siapa saja pemustaka kita bisa melihat saja siapa anggota dan member dari perpustakaan kita. Sini juga bisa tipe anggota, ada mahasiswa, ada standar, ini yang sudah saya buat, dan kita bisa mencetak kartu anggota untuk memudahkan anggota-anggota yang datang ke perpustakaan. Nah, di fitur ketiga, kemudian fitur keempat yaitu ada sistem.
Nah, ini lebih ke kita mengatur sistem SLIM 9 bulan kita yang ada di perpustakaan secara online, di mana di aplikasi SLIMS ini kita bisa mengedit nama perpustakaan kita apa, kemudian subname untuk perpustakaan kita apa, untuk logo perpustakaan kita seperti apa, ini kita bisa mengeditnya dan akan terbaca di sistem. Selain itu, ini juga ada, kita bisa mengatur tema untuk slides kita seperti apa, dan kita juga bisa mendownloadnya. Sini juga kita bisa melihat pustakawan dan pengguna. Intinya ini merupakan pengaturan sistem untuk SLIM 9, yang dimana disesuaikan lagi dengan perpustakaan untuk perpustakaan-perpustakaan tertentu agar memudahkan anggota dan pustakawan yang mengatur sistem ini. Kenapa penting? Karena di sini kita bisa mengatur sesuka hati kita, sesuai keinginan kita, bisa mengatur tema. Sini juga kita bisa mengatur nama perpustakaan yang 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 kita kerjakan. Jadi fitur ini sangat penting untuk mengoperasionalkan sistem untuk memudahkan kita jika kita di bagian otomasi. Kemudian yang kelima atau terakhir adalah pelaporan atau reporting. Kenapa ini penting? Karena di setiap perpustakaan itu pasti membutuhkan yang namanya laporan. Entah itu laporan mingguan, laporan bulanan, maupun laporan tahunan, yang dimana seorang pemustaka wajib melaporkan kerjaannya di perpustakaan, yang dimana sini kita bisa melihat statistik koleksi, ada jumlah buku, jumlah judul ada 24. Di sini saya punya buku ada 24. Kemudian kita bisa melihat daftar anggota juga di sini. Jadi sistem reporting ini melaporkan semua untuk kita memudahkan dalam melapor kepada atasan jika kita berada di perpustakaan-perpustakaan yang kita kerja. Jadi di menu pelaporan atau menu reporting di sini memudahkan seorang pustakawan untuk membuat laporan. Karena di sini ada laporan koleksi, ada laporan pinjaman, dan laporan keanggotaan. Jadi sangat penting untuk pustakawan mengetahui dan mempelajari sistem pelaporan ini. Nah baik, mungkin hanya itu saja video penjelasan dari saya tentang 5 fitur yang di SLIMS menurut saya baik dan bagus dan penting. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa. Semoga videonya bermanfaat.